Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa ila an qala wa nuqila an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana ithmuhu alaihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang insyaallah penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Kita memulai pagi dengan mengkaji ilmu-ilmu yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah simpanan berharga dan amal jariah yang dihantarkan kepada guru-guru kita dan orang tua kita, dan menjadi simpanan berharga, menjadi amal yang menjadi asbab dimasukkannya nanti di dalam surga. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca semakin menambah serta menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sampailah pada bahasan yang menyambung daripada hadis yang telah lalu yang berbicara tentang permasalahan hadis yang ke-9, larangan terkait memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana perintah itu untuk memakan hasil ataupun daripada yang halal adalah telah Allah perintahkan kepada kalangan para rasul, dan itu pun bersambung kepada kita sampai kepada syarah hadis yang menyebutkan, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau pernah berkata, ujar beliau, maniktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Barang siapa iktasaba mencari malan harta, siapakah orangnya mencari harta atau bagawi mencari harta, tapi hartanya berstatus haraman, didapatkan daripada hasil yang haram. Sekalinya imbah didapatkannya apa? Wa tasaddaqa bihi, bersedekah sekalinya. Ini aneh orang nih. Ya. Imbah mencari nang haram, 4 judi online misalnya. Kan manang kulihan nih miliar-miliar bersedekahnya bukan masih gitu. Misalnya deh. Nah ini kayak apa komentarnya? Ujar Abdullah bin Abbas, lam yuqbal minhu, niscaya tidak akan diterima daripada amal perbuatan tersebut. Ini namanya bagagayaan, menggagaya akan agama, mengulot darahnya ini. Nah, barang siapa mencari harta daripada hasil yang haram, kemudian ia bersedekah, dia sedekahkan bihi dengan harta nang kulihannya tadi itu, lam yuqbal minhu, niscaya hal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini gambaran artinya apa? Banyak orang beramal tapi tidak menggunakan ilmu, salah terus. Nah, dikira saya udah. Nah, saya aja tuh potongan sedekah tuh. Tahu maka hasilnya kayak itu kulihannya. Nah ini nang hati-hati taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan pula daripada sahabat Abi Hurairah marfu'an man kasaba malan haraman, hampir mirip ini. Barang siapa mencari harta yang haram, fatasaddaqa bihi, dan ia sedekahkan pula hartanya,
Apa ujar beliau? Sambungannya, lam yakun lahu fihi ajrun, tidak ada pahala bagi orang tersebut. Nah ini. Jadi orang nang mencari harta daripada hasil yang haram. Ini yang haram itu yang menjadi permasalahan tuh. Sementara kemarin kan haram itu terbagi dua itu. Haram dalam bentuk sifat untuk mencarinya, caranya yang salah, atau memang haram dasar memang zatnya atau bentuknya. Seperti anjing dan babi segala macam. Ini mencarinya dengan cara yang haram. Lam yakun lahu fihi ajrun, tidak ada pahala bagi orang tersebut. Wa kana itsmuhu alaihi, dan adalah dosanya akan terlimpah kepada dirinya. Artinya dosanya akan ditimpakan kepada orang tersebut. Nah, kalau kita paham yang seperti ini, akan kalau kita mengukur sebagaimana film-film kayak Robin Hood, ya, Zorro, yang mencuri harta orang-orang kaya, lalu dengan niatan baik disedekahkannya kepada fakir miskin. Ini dalil yang melarang akan hal itu. Artinya apa? Walaupun niatnya baik, tapi caranya salah, itu sudah diterangkan oleh para ulama. Niat yang baik tidak akan menghalalkan sesuatu yang haram. Niatnya baik, tapi jelas-jelas caranya haram. Itu sekali lagi kadakawa menghalalkan yang memang jelas-jelas haram. Niatnya baik bersedekah tuh. Tapi orang sekali lagi levelnya tuh sudah berbeda. Antara yang sudah jelas berstatus haram dengan yang disandingkan kepada sesuatu yang bersifat sunnah, sudah kalah. Nah, itu yang perlu kita pahami itu. Jadi kemarin tuh ada dari teman-teman di reguler khusus tuh ada betakon untuk kayak apa hukumnya jika orang niat baik itu misalnya mencuri harta orang lain lalu disedekahkannya atau dizakatinya. Nah, kita salah paham tuh. Karena konsekuensi zakat itu dalam fikih itu milkut tam, kepemilikan harta yang sempurna, milik siapa aslinya. Nah, itu menzakati itu hasil dari mana? Tulis hartamu apanya? Oh, itu aja. Nah, itu sekali lagi meletakkan kasus zakatnya itu salah. Karena jelas-jelas lain hartanya atau hasil harta cuntanan lain. Kemudian bang seandainya ada dalam kasus masalah zakat saja, masalahnya apa? Ini hartanya harta hasil barang curian disedekahkan, itu pun tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi kalau ada di kampung kisah model kayak berbijak diri lah dengan alasan supaya berbuat baik, tapi caranya yang seperti ini sekali lagi tidak dibenarkan dalam agama. Ada bisa. Qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ujar beliau, man anfaqa minal haram fi ta'atillah kana kaman tahhara thawba bil bauli. Ujar beliau, barang siapa yang man anfaqa, berinfak atau menafkahkan, menyalurkan atau mendistribusikan harta itu, ya, atau harta tadi dapatkannya tuh, ya, minal haram, daripada hasil yang haram, berinfak tapi hartanya hasil yang haram tadi tah, jalannya kemana? Fi ta'atillah, untuk membuat dirinya semakin dekat dengan Allah atau dalam urusan ketaatan kepada Allah, membangun masjid, membangun musalla atau membangun pesantren, tapi hasilnya haram tadi tah. Apa jadi beliau? Kana kaman tahhara thawba bil bauli. Orang yang seperti ini, perilaku seperti ini diibaratkan, kata beliau, orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Bertambah bersih, bertambah kotor. Bertambah rigat jadi bertambah kotor. Bukannya bersih malah bertambah rigat. Nah, ini ungkapan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Artinya bukan menambah baik, itu menambah keburukan yang ada. Cukup aja sudah, artinya cukup aja sudah, hasilnya tuh sudah salah. Kenapa pulang? Kisah babi bisa. Nah, ini kisah pembaiknya, kisah membarasinya pulang, salah pulang. Nah, itulah ungkapan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa yukrahu tasadduqu bima fihi syubhatun, dan dimakruhkan bersedekah dengan sesuatu yang mana di dalamnya tersebut ada harta yang bersifat syubhat. Nah, kalau tadi hasilnya haram, diinfakkan, itu salah. Nah, kemudian makruh pulang mensedekahkan daripada sesuatu yang bersifat syubhat, yang tidak ada kejelasan. Nah, kalau kita kan beranggapannya kayak ini ya, daripada misalkan tatamu duit subhat di situ diumpamakan ngerenda juga nama nerima, ya sudah paksa lain. Nah, ini sisi subhat masih menurut pandangan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri.
Bisa jadi pendapat ulama yang lain tidak subhat. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang menyebutkan ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ayat yang kemarin Al-Mu'minun ayat 51. Ya Allah taala ya ayyuhar rusul, wahai sekalian kalangan para rasul. Jumlah nabi kan 124.000, para rasul 313, yang wajib diketahui 25, yang ulul azmi ada 5, yang terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wahai sekalian para rasul, para nabi dan para rasul, Allah perintahkan nih, kulu minat thayyibat, makanlah daripada hasil-hasil yang baik, atau makanlah daripada sesuatu yang baik. Para ulama ahli tafsir menyebutkan makna yang baik itu apa? Al-halal. Itu tafsirnya itu. Karena kita ini beranggapan kayak ini, makan wahai kalangan para rasul, makanlah daripada makanan-makan yang baik. Baik banyak-banyak. Wah itu. Nah, ini kadang-kadang lalu dipangkas oleh para ulama. Kada berataan baik para ulama hadis. Yang maksud baik atau thayyibah itu adalah berstatus halal. Nah, kata keluar tuh ayam geprek, keluar itik panggang, ngasil juntanan tuh keluaran. Nah, masuk situ bubuhan iwak karing tapi halal, iwak wadi tapi halal. Masukkan jadinya kenapa? Karena sudah dibatasi di situ. Artinya kalau disimpulkan di kantor lagi, kalau halal pasti baik, tapi kalau baik belum tentu. Nah, itu kesimpulan di situ. Ini jadi landasan berpikir kita. Jadi landasan berpikir kita. Karena kadang-kadang ini bahaya nih. Kan ada ungkapan, langsung saja kembali kepada Al-Quran dan hadis, ada rancak dengar itulah. Nah, itu rancak tuh orang-orang seperti itu. Jadi tidak memahami agama tuh langsung saja kepada Al-Quran dan hadis, tidak perlu mengikut pendapat para ulama. Karena ulama juga manusia, ulama juga bisa salah. Gampang menjawabnya kalau ulama salah, kita ada ulama makin banyak salah. Satu. Yang kedua, ada sisi nilai-nilai kesombongan di situ. Kenapa? Menafikan posisi yang disebutkan oleh Nabi, al-ulama warasatul. Nah, itu berarti kalau memakai di situ. Itulah kesalahan. Jadi ini kalau dikaitkan kalimatu haqqin urida bihal batil, kata para ulama itu. Kalimatu haqqin, kalimatnya benarlah kembali ke Al-Qur'an hadis, benar kan? Kemana lagi rujukan kita? Jelas. Tapi urida bihal batil, hal ini diposisikan atau diproyeksikan kepada sesuatu yang tidak benar. Kelihatannya pina bujur, tapi sebenarnya kalau diteliti salah. Bayangkan seandainya memahami yang seperti ini. Wahai kalangan para rasul, makanlah makanan yang baik. Nah, habisam halal haram hantuk tarusnya. Yang penting baik. Kalau di sini, kalau memahami teks yang seperti ini, ya lagi. Bahaya kayak kalau seperti ini. Bahaya. Kada sedikit orang beranggapan yang seperti ini. Yang begitu mengkhawatirkannya kalau memahami ayat bersifat tekstual, bukan kontekstual. Ternafikan jadinya para ulama tuh. Karena ulama yang menjelaskan makna baik itu adalah berstatus halal tadi itu. So, dengan sombongnya mereka mengatakan, langsung saja kepada Al-Quran hadis. Siapa Anda? Nah, itu yang sekarang banyak terjadi tuh. Maka meyakinkan pulanglah di belakangnya lah. Betital dianya di belakang betital, di belakang betital. Nah, ini hal ini. Nih, urusan luar negeri aja kita. Terus dalam negeri kada berguna. Nah, itu bukan bukan menjadikan sebuah barometer, bukan menjadi sebuah dalil bahwa orang itu bisa diambil ungkapannya kalau ungkapan itu memang benar-benar salah, membentur terhadap hukum-hukum agama. Apalagi meyakinkan orangnya misalkan, bepulang kenal, tasbih karena kenal kayak hintalmu, ada lagi bakatik betarik, ujar sini boleh aja. Ujar Imam Abu Hasan Asyadili, melihat dalam mengamalkan agama itu bukan menjadi ukuran stylish orang itu. Style fashion orang tidak bisa ditunjukkan. Bukan menjadi sebuah dalil. Ya. Bulang itu kada menjadi dalil di situ. Bukan kealiman kada. Kan Abu Jahal kan bebulang. Abu Nawas bebulang juga di situ. Bagian gambar mi sarimi ya kita pulang di fotonya. Nah, ini sekali lagi. Para cendekiawan muslim kita itu menganggap
mengambil ungkapan orang-orang di Mesir itu. Ini yang perlu kita pahami itu. Prinsip orang-orang Mesir itu begini. Kami tidak terlalu memperdulikan dengan apa yang kalian pakai. Tapi kami akan melihat bagaimana apa yang ada di dalam isi otak kita ini. Terlebih lagi dalam mengamalkan agama. Orang kan memandang pakaiannya gitu. Kalau bujur gawiannya berdasarkan ilmu yang disampaikan benar, itu diambil. Nah ini sekali lagi. Ini kalau diartikan yang baik aja, oh berarti sudah kalangan para rasul itu, kalangan para nabi itu berarti sama diartikan mereka tidak selektif dalam urusan makanan halal dan haram. Maka ada hadis Nabi yang menyebutkan, ujar Nabi, barang siapa beribadah dengan pakaian yang mana pakaian itu seandainya nilainya 100 dirham tapi terdapat 1 dirham yang daripada yang haram, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ibaratkan baju tuh harganya 100.000 rupiah ada yang haram, ada diterima ibadahnya. Walaupun bajunya baik. Nah, lakian nih gamis misalkan red top, mereknya 900.000, red top itu anaknya ada bisi-bisi. 900.000. Webinan mungkin baju apa tuh, mukanya larang bertahun juta misalkan. Tapi hasil juntanan baiklah, baik mukananya, tapi baiklah cara mendapatkannya. Kalau baik tertolak langsung, mardut sudah. Nah ini bahayanya kalau memahami agama tidak mengacu pada pemahaman-pemahaman para ulama yang mereka sekali lagi punya perangkat dalam memahami hal itu. Dia ulama tuh memahami agama ini isi ilmu juga kayak kita aja. Orang bertukang tuh, ada gergaji, ada tukulnya, anak bagus mining, ada katamnya, kali tukan rumah muyak bising. Tapi untuk sesuatu yang baik ada prosesnya. Membulah rumah kada begergaji kada betukul namanya. Jadi kayak sarang burung dari lagi sudah. Artinya ada perangkat hukum dalam memahami itu. Ya, ada pondasinya, ada landasannya. Ya sekali lagi perintah Allah kepada kalangan para rasul, wahai sekalian para rasul, makanlah daripada makanan-makanan yang baik, dalam arti adalah makanan yang halal. Cuman bilang kayak ini. Ya, amun ada misalkan berkelebihan, ada kemampuan, ada salah makanan-makanan yang baik itu, yang nyaman, sesuai selera, halal pulang, nah silakan. Cuma jangan bilang yang penting kita halal, nah apakah lauknya barang haji. Kan dia juga, kalau nyawa mampu tukar. Kenapa bisa jadi kita mengambil makanan yang halal, mampu untuk membelinya, berada pada posisi syukur mampu membeli, nah bagus lagi. Karena disampaikan oleh Allah di Quran itu, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali kata Allah, hambaku yang memang benar-benar bersyukur itu sangat sedikit. Makanya ada ungkapan itu, satunya itu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena kadang ditimpa musibah nih, jadi secara kada langsung mau dibersamainya, sabarnya jadinya. Karena kada kau lagi, ya dikawani. Ma'as sabirin, ada kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi sementara orang-orang yang syukur ada balasan sisi yang lain. Lain syakartum. Kalau nggak bersyukur pasti akan kutambah. Dan nyaman jadinya. Hingga para ulama menyebutkan mana tingginya kedudukan orang yang sabar dan mana tingginya kedudukan orang yang syukur. Banyak lebih tinggi makam orang yang syukur. Karena mereka termasuk golongan-golongan yang sedikit sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an, wa qalilun. Dalam bahasa Nahwu itu sigat mubalaghah, wa qalilun, sangat sedikit sekali. Min kali tabiat pulang. Sebagian daripada hamba-hambaku itu ya syukur daripada orang-orang yang bersyukur itu sedikit benar. Nah, jadi ada pujian secara khusus ya. Jadi makin jakai ibaratkan tuh mampu membelinya dan yang dibeli juga halal ya. Di tempat yang memang sudah dimaklumi baiknya dalam menjaga makanan ya, maka otomatis jaka bahasa Banjar kita tuh kayak ini, mariganya gin balain sedikit. Nah, makanan nyaman. Aja mereka. Alhamdulillah. Duitnya halal, barangnya nyaman, sesuai dengan agama, nyaman. Tapi kalau nang sabar tadi itu, bukan ma'as sabirin tadi itu. Nukar kata kawa, iba korek mau menyutih. Syukurnya gin lain. Alhamdulillah. Baiknya makan daripada kada makan. Alhamdulillahnya tuh lain sedikit. Masih menggerunum tuh. Aja kayak alhamdulillah. Kenapa kawan? Nyaman benar. Itu ya syukur tuh. Artinya ini yang mampu.
nyaman ya bersyukur aja kita mampu. Nah ya, jadi ada di sini, nah syukur aja Tuhan kan kutu baik kan. Nah cuma kadang jarang sekali lagi implementasinya, mengamalkan yang alih. Tapi kalau mau nang bersyukur bercampur sabar ya seperti kita dah. Alhamdulillah ya, daripada ada makan, ini syukur sudah. Hanya ujungnya yuk karing kata Rasul, nah masih mamai masih. Nah ini kadang-kadang seperti itu. Nah makanya Nabi kita tuh dalam beberapa hadis tersebutkan ma'abar rasulu ta'aman qattu. Pendek sekali. Ma'abar rasulu ta'aman qattu. Nabi itu tidak pernah memberikan celaan terhadap makanan. Prinsipnya bila Nabi kadakun baranai kada gitu Nabi. Bila sidin katuju sidin makan. Mu kada katuju baranai. Cakap batakan ada lagi nang lain batakan. Ada aja jangan apa juga. Ya sudah. Dipaksa-paksakan kena kewa juga, duit nyari juga, apa dipaksakan nukar, paribasanya, makannya sudah. Sama masuk beliau ke rumah Sayyidah Aisyah, adalah makanan di situ. Ada dakwah Rasul, sudah hari ini puasa, simpel aja, simpel aja lah. Adalah makanan, ada puasa gitu. Ya Allah, dalam makanan lah, yang bahasa kita nih, ada paksa puasa, paksa puasa. Itu bedanya kita. Artinya dipaksa-paksakannya kena kewa juga sudah. Keadaan tidak akan berubah dengan omelan dan ocehan kadang akan berubah. Kalau misalkan iwa kareng, iwa wadi, dimamai jadi ayam ada berubah. Jadi ayam mangga misalkan jadi macam-macam, jadi stick segala macam. Kadang berubah. Makanya Nabi menyebutkan, sahabat menyebutkan, ma'aba rasulu ta'aman qattu. Nabi tidak pernah memberikan celaan dan menghina terhadap makanan. Udah boleh. Karena disambati ya ada pecahan berubah juga. Tatap iwa karing sampai kiamat. Bahasanya. Cuman itulah ini nama bahasa kitanya apa? Worldview. Sudut pandang kita dalam mengamalkan agama dengan yang seperti ini. Cara menyikapinya Nah itulah katakanlah orang Islam, orang-orang beriman tuh ada penuntasan caranya apa? Dengan berdasarkan keilmuan seperti ini. Jadinya gampang untuk menyikapi. Nah sekali lagi perintah Allah kepada kalangan para rasul untuk memakan daripada yang baik dalam arti adalah makna hakikatnya adalah yang halal. Kemudian ayat selanjutnya menyebutkan wa'malu salihah dan beramallah amalan yang saleh. Ada isyarat di sini menyebutkan wahai kalangan para rasul, makanlah makanan yang baik lagi halal, wa'malu salihah dan beramallah amalan yang baik. Ini menunjukkan ada rahasia di sini. Kalau mereka memakan makanan yang halal, maka dapat dipastikan pasti mampu untuk berbuat amal saleh. Berarti ada mafhum mukhalafah. Kalau mereka makan makanan yang haram, yang dilarang oleh agama, tidak akan mampu dan bahkan mimpi untuk beramal amalan yang soleh. Bagaimanapun orang tersebut berusaha untuk mengamalkan amalan yang soleh, tetap ujung-ujungnya bukan soleh, malah salah. Karena memang diawali yang haram. Itu caranya tuh. Karena Imam pengarang daripada Imam Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani dalam syarahnya menyebutkan, kata beliau, minal halali ma khalaqnahu naf'an lakum. Kata beliau, daripada yang halal itu ya memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naf'an lakum itu pasti ada unsur nilai manfaatnya. Walaupun kalau dari segi zat makanannya mungkin baik biasa, mungkin luar biasa nikmat dan enaknya. Tapi ada hasil yang didapatkan daripada yang haram. Pasti ada kemudaratan yang di dalamnya. Ada hadis Nabi yang menyebutkan. Jar Nabi, man akalal halal ata'at jawarihu sya'at am abad. Dalam riwayat lain, sya'at am abad. Alimat am lam ta'alamu. Dalam riwayat lain seperti itu. Barang siapa memakan makanan yang halal. Makan man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'at am abad. Dalam riwayat sya'at am abad. Barang siapa memakan makanan yang halal, ata'at jawarihuhu, organ tubuhnya pasti mudah untuk melakukan ketaatan. Ujar bahasa kita, ringan hati anak berbuat baik itu. Itu bisa dicek makanannya pasti halal. Dibawahi kakada, dibawahi segala macam nak kebaikannya. Cuman ringan hati. Asa hendak buat kebaikan, berat hati untuk melakukan keburukan, itu halal. Dan sebaliknya, waman akalal haram, barang siapa memakan hasil yang haram, sama haram tadi bisa jadi hasilnya atau memang jenisnya yang haram. Asad jawarihuhu,
pasti organ tubuhnya akan mudah bermaksiat. Dipaksa atau tidak dipaksa, ujung-ujungnya ringan bermaksiat, berat untuk taat, seperti itu. Nah, ini bagian daripada mudarat. Kayak apa aja nyamannya makanan, kalau dihasilkan daripada yang haram pasti akan bermudarat. Nah, ada catatan hikmah yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah rahmatul abrar. Ujar Syekh Mutawalli Sya'rawi, barang siapa meminum minuman, misalkan minuman nih, air putih biasa tuh, catatan sidin, caranya ada caranya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, minum, selanjutnya minum bang, misalnya. Ucapkan alhamdulillah. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan alhamdulillah. 3 kali diulang. Anda tadi 2 kali lah. 2 kali mencontohkan, 3 kali. Ujar beliau, selama air itu masih berada di dalam batang tubuhnya, maka selama itu juga Allah akan jaga batang tubuhnya seharian itu dalam untuk bermaksiat. Itu beliau. Jadi selama air itu masih berada di batang tubuhnya dengan minum cara yang seperti itu, maka secara otomatis kata beliau organ tubuhnya seharian itu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Cuman pulang banyunya halal pulang lah. Nah ini pulang masalahnya nih, hendak menghindar sekalinya aja banyunya baju cuntadan aqua. Nah ambil di koperasi sini misalkan, ya Allah di sini koperasi aja lah nyebat. Yang di pondok tuh syirkah misalkan. Nah ini hati-hati. Nah ini sekali pesan-pesan penting juga lah. Hati-hati sama makan nih segala macam. Ya, kadang-kadang mentang-mentang di koperasi kadang menjaga halal terus saya. Hati-hati lah. Mengambil barang di koperasi misalkan lah, nuntut ilmu di sini belajar hadis, ya Allah. Ini sama ya kata deh. Kaman taharat tauba bil baul itu nah, ibaratkan seperti itu. Kayak orang membasuh pakaian dengan air kencing, air comberan misalkan, kotor tuh. Nah, ini hati-hati benar deh. Lah. Warung kejujuran nih, sakanya diterapkan ada jujur. Kasihan guru-gurunya, dosen-dosennya menyediakan makanan supaya kada keluar, dimudahkan. Sakanya ini mudah benar mah ambilnya pulang. Anak lebih mudah lagi janganlah. Hati-hati. Karena di akhirat kan membuligakan aja, misalkan bintul bos nih. Gorengan Ibu Sri, siapa kasih itu, nah jadi akhirat, wadah, bu. Wah, lo menikahkan ya. Pertanyaannya di akhirat orang minta pintol lagi kira. Karena di akhirat tuh orang perlu apa? Amal aja lagi. Wah ini kedai memulihkan apa yang terjadi ujar posnya uji Ibu Sri. Misalkan nih, aku ada penting lagi pintol. Aku sudah pensiun pintol di sini lagi. Bapak kayak Pak, kami perlu amal. Amal ulun sedikit. Lu kada kau menjulung pian amalan sedikit ulun nginannya sudah. Yang itu barang sudah. Apa entah jadi? Habis ada amal. Habis. Andai kata para ulama. Ini pendekatannya istilah pendekatannya. Karena ada riwayat yang seperti ini. Kalau orang zalim di dunia, itu zalim tuh. Mengambil harta, mengambil hak orang lain itu termasuk zulmul ibad. Bagian zalim daripada orang lain, hak yang memang bukan miliknya. Kada kawa kena diambil orang pahala kita, kada kau diambil. Nauzubillah min dzalik. Diambil orang pahala kita ini kebetulan kada lagi bisa pahala, apa yang terjadi? Dosa yang mengambil akan ditimpakan kepada yang mengambil tadi. Pahala sudah ada, banyak dosa ada. Ya sudah, jangan diambil nang korbannya. Jadi paus dia Ibu Sri. Aku sudah pahala sudah kurang, kayak bilang dosa aku barang dikurangi, kayak pecannya ditebak lah ini. Adil Allah Ta'ala seperti itu. Itu. Wah, jadi bahaya tuh. Walaupun paham, hafal, menjelaskan seperti ini, tapi bercampur sesuatu kan ada, pasti akan memudaratkan terhadap dirinya. Bahaya, nang haram bahaya lah. Jadi sekali lagi, nang diambil itu karena akan di akhirat, karena seandainya kada dihalalkan, kada saat minta, nang kalihnya itu kayak ini pas mengambil, pas najar hadis Nabi itu pas mengambil, naudzubillah dari, saya meninggal dunia, makanya balik makan, meninggal dunia, kenapa kah? Mama kan mencucukkan pintulnya rupanya. Misalnya, aku tahu kesadakan ketulakan tunjukkan bintul. Bagian Nabi itu la yasriqus sariq fahuwa mu'min. Tidak akan mencuri orang yang si pencuri tadi sementara dalam hatinya orang tua beriman. Artinya apa tuh? Selama pada saat mencuri jelas-jelas jangan belum beriman. Karena iman tidak akan bercampur dengan perilaku-perilaku yang seperti ini. Itu yang dibahayakan tuh. Makanya sekali lagi lah hati-hati nih kada datang di request lah tiba-tiba mereka laku iya sampai kan mah kada datang cuma kalau aku ada kenapa tiba-tiba nang kayak ingatan ini
Nah, hati-hati. Artinya kan di koperasi di mana lah? Hati-hati itu. Ya, supaya selektif dalam beragama. Wasumiyal halal thayyiban. Nah tadi, karena ayat-ayat tadi sebutkan halal itu pasti baik. Dinamakan disebutnya halal itu baik. Kenapa? Li'anna syari'a, karena bahwasanya syariat kita thayyabahu li'aklihi, itu memberikan kebaikan bagi yang memakannya. Wa in lam yastaladhu, meskipun kada nyaman. Bahasa kita, meskipun kada nyaman, tapi ada unsur kebaikannya. Ada unsur kebaikannya. Nah, disitulah itu menunjukkan kehati-hatian seperti itu. Waqila, dan disebutkan lagi, inna afdala ma akala minhu al-insan, ya, kasabahu min zira'atin. Ya, sesungguhnya sepaling istimewa dari apa yang dimakan oleh seorang manusia, artinya sesuatu yang dimakan oleh anak manusia itu yang paling baik adalah apa? Kasabahu min zira'atin, apa yang dihasilkannya daripada bercocok tanam. Walaupun halal baik juga. Kenapa? Kan misalkan orang begawi di perusahaan baik juga kan penting halal. Begawi di kantoran halal. Cuman kalau nya begawi pasti udah bergaji. Karena sudah dijaminan bila sampai saya ini pasti bergaji, bila begawi sebulan pasti saya ini ada angkanya begini, ada, sudah ada kejelasan. Dia tinggal begawi. Tapi kalau disebutkan dalam riwayat menyebutkan ada yang makanan yang dihasilkan yang lebih istimewa di sisi Allah Ta'ala, halal juga. Termasuk adalah orang yang bercocok tanam. Kenapa? Li'annaha aqrabu ila taqwa ila tawakkuli, karena yang demikian itu lebih mendekatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bohong mana? Berbakabun. Itu istimewa hasilnya. Kenapa? Karena setelah ditanam, yakinlah tumbuhlah. Bujur-bujur, yakinlah tumbuhlah. Allah Ta'ala ada tumbuh kalau orang di kantor, kalau di perusahaan itu sudah ada jaminan ikan bagaji saya ini selesai. Jadi ada semacam, jadi bahasa kita tuh ada gaji itu pasti. Konsisten sudah pasti ada gajinya. Tapi kalau orang bertanam, hari ini bertanam, tiap hari tuh mudahan tumbuh, mudahan jangan banjir. Sebulan bertanam, banjir hujan sehari. Tadi lagi tuh kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ada. Karena mereka bercocok tanam inilah hati mereka lebih banyak lawan Tuhan. Pas tumbuh, alhamdulillah, banih kulihan saya ini. Nah, itulah yang lebih mendekatkan tawakal kepada Allah Ta'ala, sehingga hasilnya pun lebih istimewa. Nah, itu. Gaduh hayam sama juga. Mudahan hidup berdasarkan seperti itu. Melihat hayam behintalo di Qatar 10. Memacah juga kan, yang ini busia tambuk berdasarkan. Tambuk doang kan, tambuk tuh kita kada mau banak tuh bahasa menjernya lah. Lain menyumpah ini lain lah. Artinya kada berguna berdasarkan nih. Zong berdasarkan lah, soalnya gitu lah. Intinya zong berdasarkan bahasa kita. Kada bacakan memacah, apa masuk tawakal tuh? Memacah pulang. Kelitakan malam masih menjual tadi entah lo tuh macah malam. Nah aja napa maka cuma macah 5 belum. Ya Allah mudahan ini memacah tawakal masih itu. Memacah bertahan subuh kayak anak biak lah harus dia bunyi bilang mudahan ganal pulang kada makan kucing dan makan ular macam-macam tanya harus dimakan makan ular macam-macam pulang antum tawakal. Artinya masih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kepada yang lain itu bergantung juga. Cuma ada jaminan ikan pasti dijulung saya ini, asal ikan hakon bagawi saya ini. Tapi ini gaduh saya ini, yakinlah ganal. Tanam benih, yakinlah tumbuh. Nah ini. Jadi makanya di sini disebutkan para ulama itu, ini lebih mendekatkan kepada tawakal, semacam besarah diri lawan Tuhan tuh banyak benar di situ. Min sinaatin, daripada yang termasuk digawinya yang dibikinnya tadi. Li'anna sahabata, karena kalangan para sahabat kanu yaktasibuna biha, adalah kalangan para sahabat itu yaktasibuna biha, bekerja juga. Nah, jangan dikira nang Rasulullah kan berdagang juga. Nah, berdagang juga tuh membawakan dagangan apa? Sayyidah Khadijah. Ini perlu dipahami, bukan Nabi menjadi buruh, bukan. Itu bahasa kita partner, relasi kerja. Nah, ini punya barang, Nabi hebat dalam melakukan marketing sistem perdagangannya bagus. Artinya kalau Nabi tidak melakukan seperti itu, tidak akan berhasil Sayyidah Khadijah. Jadi bukan buruhnya Khadijah, bukan. Itu relasi, ada khusus. Ya, bahasa kita jakai bertakang tuh the best partner and the best business. Wah, itu teman terbaik dan teman dalam melakukan relasi bisnis.
Nah, termasuk juga ini yang halal tadi. Sekarang wa yuhramu tanawulu ma yadurru bil badan. Haram hukumnya memakan yang makanan tersebut yadurru bil badan, memudaratkan bagi badan. Dan betul? Katurab, makan tanah. Ya jelas ya sudah. Ini ulama menjelaskan makan tanah, ada makan tanah lah. Atau ada di negara mana itu, kasihan ya Allah, begitu miskinnya sehingga membuat makanan daripada tanah liat dibasuh, dijemur, karena kombeangan itu, dijemurnya karena begitu miskinnya sehingga makanan yang dihasilkan tuh itu di televisi, di YouTube, coba antum buka tuh negara mana tuh, ada yang lagi Tanzania apa gimana, kadang lagi awalnya yang apa warganya yang berkulit hitam itu, Ocean itu makanan tanah dijemur karas, iya bener biskuit tapi tanah kayak biskuit himpil-himpil kasihan bener. Cuma tanahnya kan sembarang tanah nang kayak apa enggak? Ya ada jenis tanahnya lain tanah pehomaan lain. Ya ibuan aja kada kau tanam lain. Ya Allah miskin banget. Jadi sesakit-sakitnya nih kita masih kau makan. Membuatnya sakit, udah sebujur sakit. Sesakit-sakitnya kita masih kau makan. Sesakit bujur asli sakit bujur. Apa ini makan atau? Liwar. Jadi kalau makanya kayak ini para ulama menyebutkan dalam urusan rezeki yang didapatkan itu lihat tuh ke bawah. Aku kayak ini. Pasti ada yang paling sakit. Tapi kalau dalam urusan ilmu dan amal, lihat kepada ulama terdahulu. Ulama itu aku harus bisa mencapai. Kalau tidak mau mencapai, minimal ada mendekati. Tapi dalam urusan dunia, jangan melihat ke atas. Si anu sugih, aku harus sugih. Sakit kepala dulu melihat undur ilama apa? Kata para ulama itu, lihatlah kepada kondisi orang yang berada di bawahmu. Sehingga kau bisa memudahkan syukur kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Cuman mau di kuliahan jangan jual lah, kuliah nilai B, ini cik bertahan. Muka aku A kayak itu, muka aku A bertahan nilaiku kayak itu, jangan alhamdulillah masih B, cik. Di sini alhamdulillah cik bertahan, cik dikeluarkan pada kampus, di bertahan kan lulus. Jangan mengkawal lebih lah. Makanya dalam urusan ilmu itu kalau bisa lebih melampaui, lebih seperti itu. Jangan bersyukur lain pulang, yang itu kuliahnya lain pulang. Nah tadi termasuk yang memudarat, haram hukumnya memakan sesuatu yang memudaratkan. Kan tanah itu kotor itu, dia apa aja tetap ada baik ya. Awil akla atau makanan yang dapat mencederai, merugikan, memudaratkan terhadap akal. Ya, seperti tanah tadi. Ya. Wazujaj, apa zujaj? Nih, kaca. Limbet, langsung dipikir limbet. Kaca dimakan tutup kayak itulah bahaya tuh. Wal hashisyah itu rumput. Ganja. Bisa juga tuh mabuk langsung makan kumpai teman karena mau singkat jubong. Aca sudah. Itu kan boleh tuh haram tuh. Ya Allah, makan yang itu surga udah terusan. Surga aja sadar timbul neraka belum bahasa. Ada kegampangan, layau berdaan, turun batan rumah jalan lawang, bulik jalan lulungkang, ada pinandu lagi, mana lawang, mana lulungkang, karena orangnya kada sadar. Ya Allah, hal ini termasuk haram, karena memudaratkan terhadap akal maupun badan. Itu bahaya itu kada boleh itulah. Itu bagian daripada hal-hal yang diberikan perintah oleh para ulama, supaya menjaga hal-hal yang dihalalkan. Walhasil dapat kita simpulkan bahwasanya setiap yang halal pasti menuaikan manfaat dalam sisi agama, terlebih terhadap anggota tubuh kita. Dan begitu pula tidak ada sesuatu yang memang diharamkan oleh agama melewati lisannya baginda Nabi dan terus bersambung kepada lisannya para ulama, kecuali yang haram tersebut punya kemudaratan dan kesia-siaan, bahkan merugikan bagi orang yang memakannya dan melakukannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama menjadi sujud ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ada nilai kemanfaatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pula menjadi landasan berpikir kita, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.